Pelatih adalah otak dari permainan sepak bola. Tapi seperti kata Ralf Rangnick, pelatih yang baik adalah pelatih yang bisa menuangkan isi kepalanya pada para pemain. Taktik jenius saja tak berguna kalau pemain yang ia punya tak memadai dan tak paham apa yang ia inginkan. Seperti kisah pelatih-pelatih berikut, mereka sebetulnya punya taktik jenius yang bahkan sudah teruji. Tapi ketika dihadapkan pada tantangan baru, mereka justru gagal. Penyebabnya, otak para pemainnya nggak bisa memahami mereka. Starting Level List kali ini telah merangkum 9 pelatih jenius yang taktiknya gagal dipahami dan berakibat kegagalan pada klub yang ia latih. Siapa saja mereka? Mari simak selengkapnya. Graham Potter, Chelsea 2022-2023. Opini soal Graham Potter adalah pelatih jenius adalah opini yang bisa didebat. Buktinya di West Ham saja mantan pelatih Brighton itu dipecat dengan cara tak terhormat. Namun ketika pindah ke Chelsea pada musim 2022-2023, Potter sejatinya menjanjikan. Ia membawa reputasi mentereng, membawa Brighton finish di posisi tertinggi Premier League sepanjang sejarah. Namun masalahnya ada pada skuad Chelsea yang masih mentah. Periode awal Potter adalah periode awal Todd Boehly dan kawan-kawan di Stamford Bridge. Taktik Potter butuh chemistry kuat dan itu tak terlihat dari skuad Chelsea kala itu. Alhasil kita bisa melihat salah satu periode paling kelam The Blues. Chelsea bahkan sempat cuma cetak 1 gol selama sebulan dan akhirnya finish ke-12. Potter dipecat pada bulan April 2023 meskipun baru bekerja pada bulan September 2022. Ronald Koeman, Barcelona 2020-2021. Masalah soal squad building alias pembangunan skuad juga dialami oleh Ronald Koeman di Barcelona musim 2020-2021. Periode tersebut adalah salah satu periode krisis paling parah yang dialami klub Katalan. Koeman menangani klub yang carut-marut, ditambah isu kencang bintang mereka Lionel Messi berniat hengkang. Koeman sejatinya adalah seorang pelatih yang adaptif. Di Barca berbagai sistem sudah ia coba. Namun apalah daya, Barca tidak berkutik di bawah asuhannya. Masalah lini belakang jadi masalah paling parah buat arsitek Belanda. Lini belakang Barca kala itu dihuni sosok-sosok seperti Gerard Pique, Samuel Umtiti, dan Clement Lenglet. Sayangnya mereka tak lagi ada di era keemasan. Lini depan Barca kala itu juga jauh dari kata garang. Nama-nama seperti Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, dan Martin Braithwaite tidak bisa mengimbangi Lionel Messi. Thomas Tuchel, Bayern Munchen 2023-2024. Pasca musim yang sukses bersama Chelsea, Thomas Tuchel menjadi harapan baru Bayern Munchen sepeninggal Julian Nagelsmann. Namun, Bayern era Tuchel justru berakhir menjadi bencana. Di rotan besutan mantan pelatih Borussia Dortmund itu justru melempam. Tuchel bermain dengan gaya reaktif, cenderung menunggu dan mengandalkan counter attack. Namun, Bayern biasa bermain dengan skema mendominasi lawan. Di sisi lain, skuad Thomas Tuchel adalah skuad yang sudah berumur. Transfermarkt mencatat Bayern punya rata-rata usia tertua di antara kontestan Bundesliga 2023-2024. Tuchel bernasib sial karena di Bundesliga ia langsung berhadapan dengan Xabi Alonso yang kala itu masih menangani Bayer Leverkusen. Berbanding terbalik, Leverkusen justru punya skuad yang masih muda dan energik. Alhasil, Bayern cuma finish ketiga, bahkan di bawah VfB Stuttgart yang finish sebagai runner-up. Nuno Espirito Santo, Tottenham Hotspur 2021-2022. Masalah perbedaan filosofi juga pernah membuat Nuno Espirito Santo kehilangan pekerjaannya pada tahun 2022 silam. Nuno yang kala itu sedang naik daun menyusul catatan impresifnya bersama Wolves di gaya Tottenham Hotspur. Spurs tampaknya tak terlalu peduli dengan trademark Nuno yang merupakan seorang pelatih bergaya defensif. Hari-hari awal tidak menjadi masalah.
Namun setelah berjalan beberapa pekan, Nuno mulai tidak disukai, bahkan oleh para pemainnya sendiri. Harry Kane bahkan sempat diisukan berkonflik dengan Nuno, hanya karena sang kapten timnas Inggris enggan main defensif. Sepak bola bagi Nuno adalah soal hasil akhir, tapi tampaknya taktik dan filosofinya tidak dipahami oleh para pemain Spurs. Alhasil Nuno tak bertahan lama. Pelatih berpaspor Portugal itu cuma bertahan 4 bulan di Tottenham Hotspur Stadium. Ange Postecoglou, Tottenham Hotspur 2024-2025. Masih dari klub yang sama, pasca perpisahan dengan Antonio Conte, Tottenham Hotspur memilih pendekatan berbeda. Danny Levy yang duduk di kursi chairman menginginkan seorang pelatih bergaya menyerang. Maka lahirlah kesepakatan dengan Ange Postecoglou. Sayangnya ketika memasuki musim kedua Ange panen hujatan. Gaya menyerang total yang ia peragakan tampak tak bisa diaplikasikan dengan baik oleh para pemain Spurs. Selain karena pada cedera, permainan Ange Postecoglou terlalu berisiko. Maka Spurs akhirnya finish di urutan ke-17 klasemen akhir IPL. Ya, Spurs memang memenangkan gelar UEL musim lalu. Tapi gelar tersebut bak anomali karena performa Spurs di IPL sangat memprihatinkan. Setelah Postecoglou pergi, Thomas Frank datang dan membawa taktik baru. Skuad Spurs tampak lebih nyaman dengan cara main Frank, membuktikan kalau Ange tidak membawa pendekatan yang sesuai untuk tim ini. Luciano Spalletti, Italia 2024. Luciano Spalletti adalah pelatih jenius. Itulah label yang diberikan banyak media Italia kepadanya pasca membawa Napoli raih Scudetto pada tahun 2023. Namun label jenius itu sirna ketika Spalletti menukangi Italia di tahun 2024. Gli Azzurri tidak berkutik di turnamen Euro 2024. Spalletti adalah pelatih bergaya menyerang dengan pakem utama 4 back. Sementara kita tahu bahwa gaya tradisional Italia adalah gaya 3 back yang cenderung defensif. Dari sanalah bentrokan terjadi. Spalletti sementara itu terlalu bebal memaksakan taktiknya. Rontoklah Italia dari turnamen Euro 2024. Skuad Spalletti dipukul mundur oleh Swiss dengan kekalahan 2-0. Kritikan tajam dilontarkan banyak pihak kala itu, termasuk kritik yang mengatakan skuad ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah. Italia tampaknya gagal paham dengan gaya Spalletti. Erik ten Hag, Manchester United 2024-2025. Adalah hal yang mengejutkan melihat Manchester United tidak memecat Erik ten Hag di awal musim 2024-2025. Namun lebih mengejutkannya lagi adalah melihat bagaimana MU bermain di musim tersebut. Ten Hag merekrut banyak bintang, tapi semua itu tak berguna karena MU melawak sampai dengan bulan November. Ten Hag pernah bercita-cita membangun mini Ajax di Old Trafford. Ia juga sempat berujar bahwa United akan menjadi tim dengan transisi terbaik. Namun apa mau dikata, para pemain MU tampaknya tidak paham dengan apa yang coba dibawa Ten Hag. MU bermain seolah tanpa struktur. Transisi cepat yang dijanjikan Ten Hag juga tidak terlihat, karena MU tidak terbiasa bermain dengan aliran-aliran cepat. Lalu satu masalah terbesar ball playing goalkeeper MU Andre Onana justru sering tersandung masalah ketika sedang ikut build up. Padahal ia adalah kunci dari permainan yang coba dibangun Ten Hag. Julen Lopetegui, Real Madrid 2018-2019. Tak ada angin, tak ada hujan. Real Madrid merekrut pelatih yang baru saja gagal di timnas Spanyol, Julen Lopetegui. Ya, Lopetegui memang punya sederet prestasi bersama Sevilla. Namun, merekrutnya sebagai pengganti Zinedine Zidane dalam kondisi skuad yang masih bolong-bolong jelas merupakan timing yang kurang tepat. Lopetegui adalah pelatih dengan pendekatan menyerang. Kunci permainannya ada pada lini tengah dan rotasi di area wing atau sayap untuk menciptakan serangan-serangan cepat. Sayang, Madrid tak punya opsi memadai untuk taktik ini. Apalagi Madrid baru ditinggal Cristiano Ronaldo ke Juventus.
Reputasi Lopetegui sebagai pelatih yang berorientasi menyerang runtuh seketika. Gol menjadi sesuatu yang minim buat Real Madrid kala itu. Pelatih yang kini menangani timnas Qatar dipecat hanya 3 bulan setelah diresmikan. Ruben Amorim Manchester United 2025-2026. Masih terlalu dini menilai Amorim gagal atau berhasil. Tapi melihat apa yang terjadi sepanjang awal musim, boleh dibilang Amorim gagal. Atau lebih tepatnya MU yang gagal paham dengan gaya main Amorim. Amorim banyak dikritik karena ia terlalu bebal memaksakan taktik 3 back untuk United. Faktanya, pemain United memang kelihatan kesulitan bermain dengan taktik ini. Selain Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha, tampaknya tak banyak pemain United yang menarik di musim ini. Salah satu dosa paling besar Amorim adalah memainkan Bruno Fernandes sebagai gelandang cangkar berdua dengan Casemiro atau kadang Manuel Ugarte. Bruno kesulitan bermain di posisi ini, sehingga berkali-kali MU jebol dari tengah. Masih banyak kesalahan yang lain, tapi satu hal MU tampaknya tak bisa mengimplementasikan apa yang Amorim inginkan. Pelatih pada akhirnya adalah otak permainan. Namun, jika seorang pelatih tidak punya visi yang sama dengan pemain atau klub, maka hasilnya adalah kehancuran.